Untuk ini yang kalau Sudah ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Randa Haji Sulija Hadi MKes MM selaku Kepala Stikes Susada Jombang, kemudian Haja Sutrijah Dip MW SPD MMKes sebagai narasumber kita pada hari ini, kemudian Bu Ardianti Hidayah SSTMKes selaku Ketua Prodi D3 Kebidanan, dan narasumber kita pada pagi hari ini, dan dosen dan sivitas akademik Stikes Susada Jombang, dan seluruh peserta pada webinar pada pagi hari ini yang saya banggakan. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat, dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar Stikes Susada Jombang yang kedua, dengan tema Pengaruh Senam Yoga Terhadap Perubahan Tekanan Darah. Kenapa kita ambil tema tersebut? Karena kebetulan Dianti Hidayah ini sudah pernah meraih dana hibah dari Ristek Dikti dengan judul Pengaruh Senam Yoga Terhadap Perubahan Tekanan Darah. Semoga nanti kita bisa mengaplikasikannya ke masyarakat luas. Semoga juga bisa mengikuti jenjang Bu Ardianti Hidayah untuk mendapatkan dana hibah dari Ristek Dikti dan bisa mengamalkan ilmu kita ke masyarakat luas. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama saya persilakan kepada Bu Ardianti Hidayah dengan tema saya beri waktu 15 menit. Jadi untuk juga saya beri waktu 15 menit. Kemudian untuk ada sesi tanya jawab semua nanti akan saya bacakan setelah Bu Ardianti Hidayah dan Bu Sujirah melakukan presentasi. Kemudian nanti link absensinya akan saya kirimkan di chat agar wali kelas masing-masing bisa mengabsen. Baik, untuk Bu Ardianti Hidayah, tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih kepada moderator Ibu Rista Dian Anggraini. Untuk webinar kali ini kita ambil judul Pengaruh Senam Yoga Terhadap Perubahan Tekanan Darah, di mana para mahasiswa ketahui untuk secara khusus saya ambil penelitian ini dengan responden yaitu lansia. Kenapa saya mengambil responden dengan karakteristiknya lansia? Dikarenakan dari latar belakang kita mengetahui kalau jumlah lansia pada tahun ke tahun akan terjadi peningkatan. Kemudian dari faktor degeneratif penyakit juga mengalami peningkatan, sehingga salah satu untuk mengetahui usaha kita atau tindakan kita sehingga meminimalkan dampak dari penyakit degeneratif itu bisa teratasi. Salah satunya adalah saya melakukan penelitian senam yoga. Nah, kenapa saya ambil senam yoga itu? Senam yoga adalah sedikit menjalankan aktivitas fisik yang tidak begitu berat, yang cocok untuk karakter dari responden kita sebagai tim peneliti. Slide. Tekanan darah seseorang tidak konstan sepanjang hari karena dipengaruhi banyak faktor. Di sini yang telah menjadi penelitian saya ada 5 faktor, yaitu ada usia, stres, medikasi, variasi diurnal, dan jenis kelamin. Untuk faktor usia, sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang itu mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan sistol terus meningkat sampai usia 80 tahun, sedangkan tekanan diastol terus meningkat sampai usia 55 sampai 60 tahun ke atas.
kemudian akan berkurang secara perlahan atau bahkan menurun drastis. Pengaruh usia terhadap tekanan darah ini dapat dilihat dari aspek pembuluh darah, yaitu semakin bertambah usia akan menurunkan elastisitas pembuluh darah arteri perifer, sehingga meningkatkan resistensi atau tahanan pembuluh darah perifer itu. Nah, peningkatan tahanan perifer inilah yang akan meningkatkan tekanan darah seseorang, khususnya pada lansia. Kita ketahui ketika kalau lansia itu terjadi perubahan secara fisiologis, metabolisme dalam tubuh, salah satunya adalah itu tadi pembuluh darah, di mana akan mengalami elastisitas. Kemudian faktor yang kedua adalah stres, rasa cemas, kemudian rasa takut, nyeri, dan stres emosi itu meningkatkan stimulusi saraf otonom yang simpatik dengan meningkatkan volume darah, curah jantung, dan tekanan vaskular perifer. Efek stimulasi saraf bagian simpatik ini dapat meningkatkan tekanan darah. Ini saya ambil referensi dari salah satu jurnal punyanya Potter dan Perry tahun 2017. Faktor yang ketiga adalah medikasi. Medikasi yang secara langsung maupun tidak langsung itu mempengaruhi tekanan darah, seperti obat antihipertensi, obat analgesik narkotik yang dapat menurunkan tekanan darah. Jadi kita ke arah kimia kalau untuk medikasi. Faktor yang keempat adalah variasi diurnal. Tingkat tekanan darah itu dapat berubah-ubah sepanjang hari. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada orang yang pola dan derajat variasinya sama. Jadi sumber ini saya juga ambil sama dari jurnalnya Potter dan Perry tahun 2017. Sehingga tekanan darah bisa disimpulkan dalam jurnal tersebut paling tinggi itu ada di waktu pagi hari dan paling rendah pada saat tidur malam hari, yang dapat mencapai 80 sampai 90 mm Hg untuk sistol dan 40 sampai 60 mm Hg untuk diastol. Jadi kita ketahui kalau misalkan kita mempunyai riwayat atau prehipertensi, kita bisa melakukan analisa terhadap diri sendiri. Contohnya kalau kita mempunyai tensi sendiri ya di rumah, bisa dibedakan antara kita mengukur di pagi hari sebelum melakukan aktivitas dan di malam hari pada saat kita kondisinya sudah istilahnya sudah melakukan aktivitas sepanjang hari, itu bisa diketahui perbedaan antara tekanan darah sistol diastolnya dari pagi dan malam. Akan terjadi perbedaan di situ. Kemudian faktor yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, secara klinis memang tidak ada perbedaan, Bapak Ibu semua, yang signifikan untuk jenis kelamin ini. Karena ada salah satu jurnal yang mengatakan kalau setelah pubertas itu pria cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi. Sedangkan setelah menopause, wanita cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dengan usia yang sama, dengan jenis kelamin yang berbeda. Peningkatan tekanan darah pada lansia juga merupakan pengaruh dari proses penuaan yang seperti saya ulas di depan. Proses penuaan yang menyebabkan terjadinya perubahan dan penurunan fungsi pada sistem kardiovaskuler, detak jantung akan menebal dan menjadi kaku, sehingga apa? Dia akan kehilangan elastisitas pembuluh darah dan meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer sehingga tekanan darah meningkat. Itu adalah penjelasan dari faktor resiko atau faktor yang mempengaruhi tekanan darah seseorang. Slide. Di sini ada tabel, yaitu klasifikasi dari tekanan darah. Banyak sekali pendapat atau banyak sekali artikel yang bermacam-macam untuk mengklasifikasikannya. Tetapi setelah saya telaah satu persatu,
hampir semuanya sama dan tidak ada beda. Jadi di sini yang dikatakan normal adalah ketika sistolnya itu kurang dari 120 mm Hg dan tekanan diastolnya kurang dari 80. Untuk pre 120 sampai 139 dan diastolnya antara 80 sampai 89. Untuk hipertensi stadium 1 sistolnya 140 sampai 159 dengan diastolnya 80 sampai 99. Dan yang paling berat adalah hipertensi stadium 2, yaitu lebih dari 160 mm Hg dan untuk diastolnya lebih dari 100 mm Hg. Slide. Hipertensi cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Fakta yang ada menunjukkan hipertensi lebih banyak menyerang pada orang usia dewasa, muda, dan awal parubaya. Perbandingan hipertensi lebih banyak menyerang laki-laki daripada perempuan. Setelah saya beri paparan yang di depan tadi, jika jurnal dari Potter mengatakan kalau memang laki-laki pada saat pubertas, dia akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Tetapi kalau wanita, dia mulai tinggi ketika menopause. Nah, itu. Slide lagi. Tidak terlihat. Ini adalah angka harapan hidup yang baru saya searching dari sumbernya BPS, yaitu Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020 kemarin. Jika angka harapan hidup wanita pada tahun 2019, dia berusia antara 73 sampai 74 tahun. Sementara angka harapan hidup pria pada tahun 2019 berkisar antara usia 69 sampai 70 tahun. Kalau menurut BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, penjabarannya itu adalah seperti ini. Jadi kalau saya mencantumkan angka harapan hidup wanita tahun 2019 itu adalah 73 sampai 74 tahun, itu diartikan bahwa wanita yang lahir pada tahun 2019 dia akan mengalami angka harapan hidupnya sampai usia 73-74 tahun. Jadi definisi dari BPS itu. Begitupun dengan hidup pria. Jadi pada pria yang lahir pada tahun 2019, dia akan diharapkan bisa bertahan hidup antara usia 69 sampai 70 tahun. Nah, itu yang saya cari dari sumber terbaru dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020. Slide. Lansia merupakan usia yang beresiko tinggi terhadap penyakit-penyakit degeneratif seperti PJK atau penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, rematik, dan kanker. Salah satu penyakit yang sering dialami oleh lansia adalah hipertensi. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, saya tidak mencantumkan di sini. Saya tidak mencantumkan di sini untuk yang saya paparkan di materi ini, hanya saja saya sempat membaca jika lansia tingkat kematian yang nomor 1 itu adalah karena diare, kemudian yang kedua adalah dari sistem pernafasan, dan yang ketiga adalah sistem pembuluh darah atau lebih dikhususkan ke arah bisa PJK, kemudian bisa ke hipertensi. Jadi ada tingkat kematian yang utama pada lansia. Slide. Di sini tekanan darah tinggi atau hipertensi pada lansia dapat ditanggulangi dengan 2 cara, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Jadi yang dikatakan farmakologi adalah kita yang berkenaan dengan obat-obatan, obat antihipertensi, obat menurunkan tekanan darah. Jadi memang dia bersifat kimia.
Tetapi yang saya ambil untuk penelitian tahun kemarin adalah yang bersifat non-farmakologi. Jadi mengesampingkan zat kimia, mengesampingkan obat-obatan, dia lebih berfokus pada hal ilmiah, yaitu yang bisa menurunkan dengan cara aktivitas fisik. Tetapi di sini, karena karakteristik responden yang saya teliti adalah berusia lansia, aktivitas fisik yang saya terapkan adalah yoga. Karena memang aktivitas fisik itu banyak hal, banyak yang lain. Intinya itu deskriptif dari aktivitas fisik adalah yang bisa membuat kita bergerak. Jadi olahraga. Nah, olahraga itu pun terbagi jadi olahraga berat dan ringan. Seperti sepak bola, basket, kemudian lari. Memang di situ sudah disinggung bahwa olahraga itu bisa mempengaruhi dari tekanan darah. Selanjutnya, itu tadi karena memang saya berpusat pada penelitian ini karena berusia lansia, sehingga saya memakai yoga sebagai penata laksanaan dari perubahan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi. Slide. Di sini yoga. Perlu Bapak Ibu ketahui semua, yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yuj. Jadi dia sudah populer sendiri di negara India, yang artinya adalah hubungkan atau menyatukan. Jadi yoga itu kita memiliki satu memang aktivitas fisik secara batin, dan secara lahir dia juga dapat secara horizontal, berarti menyatukan antara badan, pikiran, hati, dan jiwa dalam keselarasan yang alami. Sedangkan dalam arti vertikal, yaitu berarti menyatukan kesadaran diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, yoga itu dilakukan di tempat yang bersih, yang hening, yang bisa memusatkan kita itu pada diri kita sendiri. Intinya tidak dalam kondisi yang ramai, tidak bisa. Kondisi yang memang tidak menunjang, itu salah satu yang menjadi tingkat keberhasilan kita. Nah, di sini senam yoga yang saya berikan kepada responden saya pada saat itu adalah 3 cara. Jadi penggabungan 3 teknik, yaitu ada bernafas, meditasi atau relaksasi, dan peregangan. Bernafas dalam yoga, kita semua kita hidup dalam menjalani kehidupan normal, memang kita bernafas. Tetapi alunan frekuensi nafas itu yang membedakan kita antara yoga dengan bernafas seperti biasa. Yoga, teknik bernafasnya dia adalah dalam. Jadi benar-benar dia menghirup penuh oksigen, dihirup sampai ke dalam, kemudian dikeluarkan dengan secara perlahan. Ada tekniknya. Jadi kalau memang kita hanya sekedar bernafas, itu tidak bisa dikatakan kita melakukan yoga. Kemudian meditasi atau relaksasi. Meditasi atau relaksasi nanti akan dia mengeluarkan endorfin, yang nanti akan saya ulas di belakang. Sehingga kalau endorfin keluar itu dia dirinya sendiri yang melaksanakan yoga akan merasakan ketenangan. Ketenangan itu memang dibutuhkan dari dalam maupun dari luar. Dan teknik yang ketiga adalah peregangan. Karena yoga ini itu sistemnya adalah tidak berat, sehingga peregangan memang tidak bisa disamakan dengan senam aerobik atau senam-senam yang lain. Jadi memang ada teknik sendiri yang khususnya pada responden lansia ini memang ringan dan tidak berat. Slide. Nah, ini adalah dari isi meditasi atau relaksasi itu. Endorfin adalah neuropeptid yang dihasilkan tubuh pada saat rileks atau tenang. Endorfin dihasilkan di otak dan susunan saraf tulang belakang. Hormon ini dapat berfungsi sebagai obat penenang alami yang diproduksi otak yang menyalurkan rasa nyaman dan meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Banyak artikel yang menyatakan kalau memang yoga ini tidak hanya sekedar mempengaruhi tekanan darah, jadi memang dia juga bisa mempengaruhi atau berpengaruh dari tingkat depresi, kemudian tingkat kecemasan ibu hamil, jadi banyak sekali manfaat yang dapat
yang didapatkan dari yoga itu sendiri. Karena sekali lagi memang teknik yoga yang diberikan tidak berasal, tidak hanya asal-asalan maksud saya. Jadi memang ada teknik sendiri dengan instruktur yang sudah kompeten. Karena ketika kalau kita masih pemula melakukan yoga, kita memang masih sangat kesulitan, apalagi dengan cara duduk. Cara duduknya sendiri ada sendiri yoga, yaitu Padmasana. Nanti ada gambar setelah ini. Karena diharapkan kalau kita masih pemula melakukan yoga, tetapi tidak melakukan konsultasi ke ahlinya, ditakutkan nanti akan mengalami cedera. Cedera itu nanti bisa ke arah ringan sampai ke arah berat. Slide. Jadi setelah saya melakukan penelitian di tahun 2018, ini saya ambil di Kabupaten Sidoarjo, yaitu hasilnya adalah ada pengaruh senam yoga terhadap perubahan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi. Pada penelitian ini, tingkat keberhasilan kita tidak hanya dari segi peneliti, tapi khususnya karena saya memakai responden lansia, di situ ketaatan, kedisiplinan dari responden itu mempengaruhi dari hasil penelitian. Karena pada saat melakukan yoga, sebelum dilaksanakan perlakuan itu, kondisi lansia harus benar-benar nol. Nol dalam arti ketika dia setelah berjalan dari rumah menuju ke area senam, kita biarkan dulu, kita tidak melakukan perlakuan untuk ngetes darahnya dulu, ngetensi tekanan darahnya. Jadi dibiarkan istirahat dulu sejenak, kurang lebihnya 10-15 menit, baru kita lakukan tes untuk tekanan darah. Kita catat hasilnya, dari seluruh responden itu pasti mengalami, memang kita berpusat pada responden yang mengalami hipertensi. Setelah dilaksanakan senam yoga, kita break dulu 15-20 menit, jadi biarkan para responden itu beristirahat dulu, barulah kita melakukan pengecekan tekanan darah yang kedua, yaitu pos, setelah kita lakukan perlakuan untuk senam yoga. Kalau memang untuk kemarin yang keterbatasan dari peneliti, keterbatasan dari saya kemarin adalah karena memang satu, usianya lansia, dalam arti memang untuk pengaturan kita lebih ekstra, ya, mengatur gerakan, mengatur jarak, dan memang tempat yang pada saat itu kita tuju adalah fasilitas yang terbatas, sehingga kita memakai ruangan yang seadanya. Pada saat itu memang kita memakai ruangan balai desa yang tidak terpakai. Memang ruangannya terbuka, sebenarnya kurang ini ya, karena memang yoga itu harusnya yang tertutup dan hening, tetapi kita dapat tempat ya lebih untungnya karena tidak terbuka itu tadi. Tetapi karena memang sudah tidak terpakai tempatnya, meminimalkan kebisingan yang dari luar, itu keuntungan dari kita. Sehingga tindakan dari responden kepada peneliti itu bisa mempengaruhi dari hasil penelitian. Sehingga terjadi nilai Pi kurang dari alfa, ada pengaruh senam yoga terhadap perubahan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi. Slide. Ini adalah contoh, bukan contoh ya, foto dari penelitian saya yang lalu. Kami bersama dengan Bu Eriska Savitri Hendarti, SSTMKes, yang melakukan penelitian. Jadi ada foto di mana ada teknik bernafas. Nah, teknik bernafas secara dalam bisa dengan cara posisinya dia seperti apa ini namanya merangkak. Nah, dia menghirup udara dalam dari hidung, kemudian dikeluarkan perlahan melalui mulut. Itu adalah teknik bernafas. Untuk yang foto selanjutnya adalah teknik duduk Padmasana. Nah, cuman ini memang karena memang lansia, jadi tidak bisa melakukan teknik itu dengan sempurna. Karena teknik
Padmasana itu kedua telapak kaki harus menghadap ke atas. Nanti ada contohnya yang benar, ada gambar fotonya yang benar untuk teknik Padmasana. Kemudian yang terlentang, nah yang terlentang itu adalah dia bagian peregangan atau postur Savasana namanya. Jadi memang yoga ini itu dia bersifat memprioritaskan atau menitik beratkan pada diri sendiri dan secara vertikal adalah kepada Tuhan. Posisi Savasana dia terlentang, tidur terlentang dengan telapak tangan dia menghadap ke atas, kemudian leher atau kepala tidur sempurna dengan tidak terjadi penekanan. Kedua kaki juga terlentang, di mana itu memang benar-benar dia harus mendalami atau dia harus konsentrasi dalam teknik tersebut. Ada kejadian memang saking konsentrasinya, responden kita sampai ada yang tertidur. Nah, jadi salah satu memang keberhasilan dari senam yoga itu adalah pendalaman dari teknik tersebut. Slide. Nah, ini adalah gambar dari sikap duduk Padmasana. Kita lihat ya, sikap yang seperti ini atau postur yang seperti ini itu sangat susah. Dan kebanyakan responden dari kami yang sudah meneliti, khususnya lansia, tidak ada yang bisa untuk melaksanakan teknik duduk Padmasana. Beda ya kalau kita masih muda-muda, yang masih intinya masih aktif, kita masih bisa melakukan teknik atau sikap duduk yang seperti ini. Tetapi kalau pada lansia, yang kemarin hampir semuanya tidak bisa, karena banyak yang menderita rematik, asam urat, kolesterol, jadi semuanya serba kaku. Jadi susah kalau untuk melaksanakan sikap duduk yang seperti ini. Selanjutnya ada foto dari teknik pranayama. Ini adalah teknik dari bernafas ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa semuanya. Jadi teknik pranayama ini adalah teknik menghirup udara di mana salah satu lubang hidung kita tutup dengan menggunakan jari tangan. Di situ kita belajar menghirup oksigen dengan sikap yang sempurna dan dalam. Itu adalah teknik pranayama dengan memejamkan kedua mata. Ini kita sudah lakukan terhadap responden kami. Kita coba sikap yang lain yang seperti foto tadi. Jadi dia bersikap seperti merangkak. Para responden itu menghirup udara dalam dan sempurna, tetapi tidak menutup salah satu hidung. Nah, itu memang ada keluhan sendiri dari responden, tetapi untungnya tidak mempengaruhi hasil dari penelitian yang kita laksanakan. Slide selanjutnya. Ini adalah teknik yang terakhir, atau sikap atau postur pada saat peregangan, yaitu Savasana. Jadi harus terlentang, kedua telapak tangan menghadap ke atas, sikap tidur kepala leher sempurna, dan kedua kaki juga dibentangkan. Jadi ini memang benar-benar dia sudah melaksanakan peregangan tingkat akhir setelah dilakukan inti, sehingga diharapkan pada teknik akhir ini adalah kegiatan atau aktivitas yoga mulai dari awal sampai dia akhir, dia bisa mencapai keberhasilan itu. Dia bisa mencapai tujuan dari pelaksanaan yoga, di mana yang melaksanakan adalah lansia yang menderita hipertensi. Jadi sekian paparan atau sekilas ilmu dari saya untuk para mahasiswa atau alumni yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ilmu yang saya berikan adalah ilmu yang bisa
semoga bermanfaat untuk para pendengar semuanya, karena memang dari tahun ke tahun kita tahu riwayat penyakit itu bermacam-macam, sehingga kita harus bisa meminimalkan pengobatan yang non farmakologi khususnya, karena kita tahu farmakologi itu banyak sekali efek atau banyak sekali yang bisa merugikan dalam organ tubuh kita, khususnya ke organ-organ vital. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan inovasi atau kreativitas kita untuk selanjutnya ke depan, sehingga kita meminimalkan pengobatan medika yang diharapkan kami dari peneliti seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Yes, sudah. Baik, terima kasih banyak atas materinya oleh Bu Ardianti Hidayah SSTMKes. Semoga kita bisa mengaplikasikannya nanti terutama terhadap lansia ya Bu Ardi ya. Kemudian untuk pemateri selanjutnya yaitu Bu Haja Sujirah, mohon maaf Sujirah, DIP MW SPD MMKes sebagai dosen D3 Kebidanan dengan materi gambaran hipertensi kepada lansia. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira menyampaikan gambaran kualitas hidup pada lansia dengan normotensi dan hipertensi. Di sini nggak. Slide-nya dibucik nggak ada. Slide-nya dibucik nggak ada. Iya. Ini tapi di sini nggak muncul. Nggak muncul nih. Dari Toronto langsung ke arah Tembulang terus ke sini pasar lagi. Oh. Nah, anakku kan mengikuti petunjuk. Tekan gini-gini. Kayak sobat ini. Belum nyambung ke sini. Ampun. Soalnya. Suruh mutu.
Itu sekarang langsung ada. Soalnya aku cuma di sana kayak gitu. Mungkin gitu. Sampai ini banget kalau sampai ke sini dua anak komentar waktunya telepon Ya, itu langsung. kita maksudnya simpulan ini ini aku Nanti coba tanya ke tekan ya sudah. Di sini saya mau menyampaikan gambaran kualitas hidup pada lansia dengan normotensi dan hipertensi. Hipertensi menjadi salah satu fokus perhatian kesehatan di dunia, terutama di negara berkembang, dan merupakan penyebab kesakitan serta kematian yang tinggi di seluruh dunia. Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah pada nilai 130/80 mm/Hg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh hingga bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Kematian yang ditimbulkan merupakan akibat dari komplikasi hipertensi yang tidak terkontrol. Beberapa kondisi yang dapat memicu tekanan darah tinggi diantaranya kehamilan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, gangguan ginjal, gangguan pernafasan saat tidur. Faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang mengalami tekanan darah tinggi seperti lanjut usia, memiliki keluarga yang menderita hipertensi, memiliki kebiasaan merokok, dan jarang berolahraga. Peningkatan yang signifikan jumlah penderita hipertensi terutama dengan segala masalah biopsikososial yang ditimbulkan peningkatan signifikan jumlah penderita hipertensi, terutama pada lansia dengan masalah biopsikososial yang ditimbulkan, telah berakibat pada penurunan kualitas hidup penderitanya. Kualitas hidup telah menjadi perhatian oleh banyak ahli sejak akhir tahun 1980. Kualitas hidup tidak hanya menyangkut penilaian individu terhadap posisi mereka dalam hidup, melainkan juga adanya konteks sosial dan juga konteks lingkungan sekitar dan juga mempengaruhi kualitas hidup. Pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer yaitu upaya awal pencegahan sebelum seseorang menderita hipertensi, di mana dilakukan penyuluhan
faktor-faktor risiko hipertensi terutama pada kelompok risiko tinggi. Tujuan pencegahan primer adalah untuk mengurangi insiden penyakit dengan cara mengendalikan penyebab-penyebab penyakit dan faktor-faktor risikonya. Pencegahan sekunder yaitu upaya pencegahan hipertensi yang sudah pernah terjadi untuk berulang atau menjadi berat. Pencegahan ini ditujukan untuk mengobati para penderita dan mengurangi akibat-akibat yang lebih serius dari penyakit, yaitu melalui diagnosis dini dan pemberian pengobatan. Dalam pencegahan ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur dan juga kepatuhan berobat bagi orang yang dalam pencegahan ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur dan juga kepatuhan berobat bagi orang yang sudah menderita hipertensi. Pencegahan tersier yaitu upaya mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau kematian. Upaya yang dilakukan pada pencegahan tersier ini yaitu penurunan tekanan darah sampai batas yang aman dan mengobati yang dapat memperberat hipertensi. Pencegahan tersier dapat dilakukan dengan follow-up penderita hipertensi yang mendapat terapi dan rehabilitasi. Follow-up ditujukan untuk menentukan kemungkinan dilakukannya pengurangan atau penambahan dosis obat. Hipertensi merupakan penyakit kronik yang dapat menimbulkan implikasi tertentu. Di samping implikasi terhadap organ, hipertensi dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kualitas hidup seseorang. Beberapa studi menyebutkan bahwa individu dengan hipertensi memiliki skor yang lebih rendah di hampir semua dimensi yang diukur berdasarkan Questionnaire WhoSCOL dibandingkan dengan individu yang normal. Hal ini disebabkan karena hipertensi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap vitalitas, fungsi sosial, kesehatan mental, dan fungsi psikologis. Pada beberapa studi lain menyebutkan bahwa dengan hipertensi dilaporkan mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala, depresi, cemas, dan mudah lelah. Gejala-gejala ini dilaporkan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang pada berbagai dimensi, terutama dimensi kesehatan fisik. Oleh karena itu, dalam menangani individu dengan hipertensi, sangat penting untuk mengukur kualitas hidup agar dapat dilakukan manajemen yang optimal. Kualitas hidup yang buruk pada dimensi kesehatan fisik dapat dicegah dengan melakukan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kualitas hidup kesehatan fisik yang baik
dapat tercapai dan terpelihara jika pasien dapat mengontrol penyakitnya secara teratur. Dengan melakukan pengobatan yang rutin dan baik, gejala klinis dapat berkurang dan timbulnya komplikasi cenderung menurun. Pelaksanaan program dari Puskesmas untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di bidang kesehatan fisik juga dapat semakin digalakkan seperti posyandu lansia, puskesmas keliling, senam lansia, dan program lainnya yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan para lansia. Adanya proses patologis akan mengakibatkan penurunan kemampuan fisik pada pasien hipertensi yang dimanifestasikan dengan kelemahan, rasa tidak berenergi, pusing, sehingga berdampak pada aspek psikologis. Pasien dengan hipertensi juga harus mengkonsumsi obat seumur hidupnya untuk mencegah berbagai macam komplikasi yang dapat timbul. Hal ini memberikan dampak psikologis yang kurang baik terhadap pasien. Aspek sosial, di mana pasien tidak mau bersosialisasi karena merasakan kondisinya yang tidak nyaman. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas hidup personal dan sosialnya. Lansia dengan hipertensi, kualitas hidup personal sosialnya yang baik dapat disebabkan oleh tersedianya program puskesmas yang terlaksana dengan baik untuk lansia, seperti posyandu lansia, sehingga lansia dapat saling berkumpul dan berkomunikasi dengan sesama lansia. Kualitas personal sosial dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan perhatian dari pasangan hidup, keluarga, caregiver, dan orang-orang di sekitarnya. Kualitas lingkungan yang baik dapat dari keadaan lingkungan pada lansia tergolong baik. Hal ini mungkin dikarenakan sebagian besar dari lansia tinggal dengan anak ataupun keluarga besarnya yang memungkinkan. Dengan terpenuhnya segala aspek tersebut, kualitas lansia yang baik dapat diwujudkan. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya kepada Bu Ardi dan Bu Sujira. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa chat yang sudah masuk. Nah, ada juga yang sudah masuk ke WA saya. Kalau ke WA lebih ke ibu-ibu dosen yang ada di sini. Nah, untuk pertanyaan pertama, nggih, Bu Ci. Pertanyaan pertama untuk Bu Sujira yaitu dari Bu Gempi, bagaimana cara mencegah kehamilan pada ibu yang memiliki riwayat hipertensi di masa COVID? Apakah perawatan yang bisa diberikan kepada ibu hamil dengan riwayat hipertensi? Bagaimana cara mencegah kehamilan pada ibu yang memiliki riwayat hipertensi di masa COVID? Dan apakah perawatan yang bisa diberikan pada ibu hamil dengan riwayat hipertensi? Monggo, bisa dijawab langsung. Okay. Kalau untuk mencegahnya kehamilan pada hipertensi dengan sendirinya ya dengan kontrasepsi yang sesuai yang boleh diberikan pada pasien dengan hipertensi.
Nah, namun ada data ini dari Surabaya, dengan adanya COVID ini tidak tahu pasien hamil malah banyak positif, pikirannya positif COVID, ternyata Positif hamil. Jumlahnya banyak sekali di Surabaya. Nah, ini berarti malah gimana ya, dengan adanya katanya harus menjaga jarak, tapi kok malah dekat jaraknya pada hamil. Ya, datanya yang di banyak. Sampai akhirnya jadi guyonan ya, itu rezekinya bidan katanya. Nah, kemudian yang kedua apa Bu? Maaf, pertanyaannya diulang. Pelaksanaan hamil dengan riwayat perawatan yang diberikan pada ibu hamil dengan hipertensi. Dengan riwayat hipertensi, dengan sendirinya kalau memang sekarang itu hamil lagi, ya harus ANC-nya yang rutin. Ya, jadi dijaga supaya jangan sampai tensinya melebihi dari batas. Karena itu dengan ANC yang rutin. Karena nanti kan kalau memang perlu terapi hipertensi yang diberi, kemudian pencegahannya bagaimana, nutrisinya yang penting. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Bu Ardi, yaitu yang pertama untuk dari Jansri Lestari, untuk ibu hamil yang hipertensi apa yoga juga bermanfaat. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Nanda Yuliana. Yes. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yoga memiliki standar tersendiri untuk umur yang dianjurkan? Jika memang ada, apakah ada efek samping jika dilakukan pada saat masih remaja? Dua dulu ya Bu ya. Ini masih banyak pertanyaan untuk Bu Ardi. Enggak, dijawab dulu. Baik, terima kasih pertanyaan yang telah diajukan kepada saya. Untuk yang pertama yaitu yoga untuk ibu hamil yang hipertensi, apa yoga juga bermanfaat? Jadi memang begini, ibu semua yang ada di Zoom kali ini, sebelum kita itu melaksanakan senam yoga, itu memang kita ada pemeriksaan. Ya, jadi kita harus konsultasi dulu. Kita harus memeriksa diri ini itu apakah bisa melakukan senam yoga. Karena memang ada ciri atau ada bagian-bagian yang kita sebagai yoga atau pemula itu memang ada yang tidak diperkenankan, ada yang memang diperkenankan. Jadi kalau untuk ibu hamil, mungkin tadi sudah pernah saya singgung sedikit bahwa senam yoga berpengaruh pada ibu hamil itu untuk bisa kualitas tidurnya, kemudian melancarkan sirkulasi darah, membantu memperbaiki postur tubuh, kemudian memberikan ringan dari efek keluhan hamil. Dan kalau menurut saya, yang saya sadur dari artikel yang pernah saya baca, untuk ibu hamil dengan hipertensi bisa. Hanya asalkan itu tadi ya Bu, jadi sebelumnya harus melakukan pemeriksaan dulu. Kalau memang dia itu hipertensinya terkontrol, kata lain dia masih hipertensi ringan, dia masih bisa melakukan senam yoga. Karena memang salah satu dari manfaat yoga untuk ibu hamil adalah menurunkan tekanan darah. Nah, ciri lain yang saya sebutkan tadi yang ada kriteria yang tidak bisa melakukan yoga, salah satunya adalah mempunyai penyakit hipertensi tapi yang tidak terkontrol. Jadi dia suka up down, terkadang tinggi banget, terkadang
hipertensi ringan itu memang tidak diperkenankan untuk melakukan senam yoga. Tuh. Yang kedua, apakah ada standar, ukuran standar ya? Kita kembali lagi ke yoga. Filosofi yoga itu adalah menggabungkan antara kombinasi tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi ketiga komponen dalam hidup itu adalah merupakan filosofi yoga. Kalau untuk standar yoga, yoga itu bisa dilakukan mulai dari anak-anak sampai yang kalau mau memulai usia 70 tahun pun bisa. Asalkan itu tadi memang benar-benar dibawa instruktur yang sudah handal. Kemudian tidak memaksakan diri. Karena kan kalau di yoga itu banyak stretchingnya, banyak peregangannya. Pernah dulu itu instrukturnya sempat berpesan kalau yoga kita bisa menggunakan bantal atau handuk kecil sehingga bisa membantu upaya stretching kita itu tidak terlalu berat. Tuh. Sudah. Nah, ini masih ada banyak pertanyaan yang masuk, Bu Ardi. Salah satunya dari keperawatan. Kalau tadi kan kebanyakan dari bidan-bidan ya. Nah, ini dari keperawatan, dari Eka Marliana. Ada lansia yang menderita hipertensi, namun sedang terjadi komplikasi pembengkakan jantung sehingga tekanan darahnya sedang rendah. Apakah dapat dilakukan yoga pada lansia tersebut? Tidak bisa, karena sudah ada komplikasi. Jadi yang bisa itu memang hipertensi yang terkontrol. Sekali lagi, yang terkontrol. Kalau disertai dengan komplikasi ke arah organ vital, tidak bisa melakukan senam yoga, karena pasti nanti akan memaksa. Apalagi dengan komplikasi pembengkakan jantung. Kita yoga itu ke pusatnya adalah ke sistem pernafasan, sehingga terkadang memang kalau kita punya riwayat dari komplikasi tersebut, bisa saja membuat lebih berat dari penyakit pembengkakan jantung itu tadi. Kalau hanya sebatas hipertensi, tetapi dia terkontrol, kalau komplikasinya misalkan dicampur dengan asam urat atau kolesterol, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau ke arah pembengkakan jantung, yang ditakutkan adalah ketika kita melakukan, yang paling rawan kan di area stretching, ya. Jadi memang kita benar-benar melakukan peregangan, itu banyak cederanya yang di bagian itu. Jadi cedera itu mulai dari ringan sampai berat. Makanya pemantauan dari instruktur ahli harus penting. Begitu. Baik, ini selanjutnya untuk Bu Sujira dari mahasiswi profesi bidan. Mohon izin bertanya, Bu, apakah pasien hipertensi minum obat seumur hidup? Tapi kadang-kadang tensinya sudah normal. Kalau pasien hipertensi memang dianjurkan minum seumur hidup. Saya ini juga minum obat karena pada saya sekali saja, tapi dianjurkan dokter seumur hidup. Karena apa? Saya jalani. Karena kalau tidak minum obat, nanti bisa menjadi meningkat lagi dan pengalaman terjadi pasiennya jadi stroke. Karena ternyata langsung stroke pasiennya. Itu yang terjadi. Jadi kalau kan itu dosisnya juga tidak terlalu tinggi kan. Contohnya saya cuma amlodipin itu 5 mili, ya saya ngikuti aja. Karena apalagi orang tua saya juga ada riwayat hipertensi, jadi saya mencegah. Mulanya saya takut, enggak apa-apa kok. Adik saya enggak mau. Wes kamu enggak mau ya enggak apa-apa, tapi saya takut. Karena pengalaman tetangga dan kemarin meninggal yang hipertensi karena menganggap sudah normal, obat dihentikan sendiri tanpa advis dokter, tidak pernah kontrol, ternyata lalu langsung stroke. Tensinya tidak terkontrol, stroke.
Stroke ini kalau sudah terulang, susah untuk menjadi ini. Yang pertama, ini pengalaman pasien. Stroke masih bisa diatasi, kemudian terjadi stroke lagi, tidak bisa sampai meninggal. Jadi nggak usah takut minum seumur hidup, karena itu memang dosisnya sudah ditentukan, tidak tinggi. Demikian yang saya. Iya, jadi apalagi pada saat musim sekarang ini kita tidak boleh menyepelekan kesehatan, Ibu Cing. Ya. Jadi walaupun kita merasa sudah tekanan darahnya itu sudah turun, sudah normal, itu harusnya tetap minum obat tersebut. Karena apa? Untuk menyetabilkan tekanan darah tersebut. Apalagi kalau tensinya tidak terkontrol, merasa sudah normal, ya itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Kalau mau berhenti ya tetap kontrol tensinya, jangan sampai berhenti. Baik. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, Bu Ardi, dari Bu Eni. Terkait dengan topik yoga dan hipertensi, apakah yoga juga bisa diterapkan untuk ibu hamil yang hipertensi dan masuk usia resti? Dan apakah bisa melakukan yoga untuk semua usia kehamilan? Monggo Bu Ardi dijawab. Terima kasih Ibu Eni, Kaprodi Nurse. Bu Eni bisa ada? Bu Eni bisa ada. Jadi sudah sempat saya singgung tadi, kalau memang senam yoga bisa dilaksanakan dari segala usia, mulai dari anak-anak sampai lansia pun. Kalau disertai dengan kehamilan dan penyakit, yang pertama memang kita harus konsultasikan dulu ke dokter. Kalau untuk riwayat kehamilan dengan hipertensi yang terkontrol, boleh melakukan senam yoga. Karena memang tujuan dari senam yoga salah satunya tadi sudah saya sebutkan adalah menurunkan tekanan darah. Tapi kalau untuk apa tadi Bu Isna, yang resiko tinggi? Ya, yang resiko tinggi. Yang resiko tinggi, contoh kalau memang dia skor dari ibu hamilnya termasuk kategori resiko tinggi, ketika kalau sudah mendapatkan ACC dari dokter untuk melaksanakan terapi senam yoga, tidak apa-apa. Karena apa ya Bu ya, kalau senam yoga itu kan relaksasi yang tidak memperberat dari aktivitas fisik kita. Yang dikatakan resiko tingginya itu karena apakah penyakitnya, ataukah pernah keguguran, atau pernah hal yang lain, itu yang harus memang kita serahkan ke ahlinya dulu, dalam arti ini adalah spesialisnya atau dokter yang mengetahui kondisi fisik dari ibu hamil itu apakah bisa melaksanakan dari senam yoga tersebut. Pada dasarnya semua usia boleh atau bisa melakukan senam yoga. Sudah? Baik, terima kasih Bu Ardi. Jadi intinya semua usia itu boleh melakukan senam yoga asalkan dengan standar tertentu. Kemudian jika ada penyakit komplikasi harus dikonsultasikan dengan yang spesialisnya, misalnya dokter kalau kehamilan dokter spesialis ya Bu Ardi. Ya, kemudian bisa dengan bidannya kalau misalnya memang periksanya ke bidan, dan harus tetap menjaga hipertensinya itu tetap stabil. Kalau misalnya memang hipertensinya itu tidak terkontrol, tidak usah memaksakan untuk melakukan senam yoga. Bisa dilakukan olahraga kecil-kecilan, senam hamil dengan cara yang lain seperti itu. Baik, karena waktunya sudah habis, saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan dan semua dosen-dosen yang hadir pada webinar kali ini. Semoga selalu sehat terus walaupun di rumah, semoga tidak bosan mengikuti webinar Stiki Susada Jombang selanjutnya. Untuk sertifikat akan kami kirimkan ke alamat email yang tertera di absen yang sudah saya kirimkan linknya tadi. Mohon maaf juga untuk pertanyaan tidak bisa kami bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa japri Bu Ardi langsung yang punya nomornya Bu Ardi. Barangkali ada yang penasaran tentang senam yoga, mungkin mau belajar senam yoga juga bisa langsung japri ke Bu Ardi. Baik.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.